Halo, kami dari Cupu Manik. Halo, gue Iyak, gue tukang betotnya Cupu Manik. Hai, saya Eski, saya main gitar di Cupu Manik. Halo, saya C. Saya adalah pengrajin kata-kata dan penyanyi di Cupu Manik. Halo, gue Doni. Gue rhythm master di Cupu Manik, penjaga beat, penjaga dynamic, dan penjaga hati. Cupu Manik lahir di Bandung, berawal dari sebuah kampus di bilangan daerah Taman Sari. Gara-garanya kita waktu itu akan main di sebuah acara fakultas. C ngajak saya main band. Oke, kita main band. Belum tahu namanya apa. Pas ditanya panitia nama bandnya apa, tercetuslah yang ada di benak kami waktu itu cuma gimana caranya punya nama band yang namanya soundnya sangat Indonesia sekali. Ya akhirnya terpikir dapat ide dari teman kami namanya Lebdo. Saat itu dia menjabat sebagai manajer kita. Dia menyebutkan Cupu Manik aja kata dia. Cupu Manik itu kita sendiri nggak tahu waktu itu artinya apa. Tapi memang terdengar sangat Indonesia sekali, tradisional sekali itu. Ya udah sampai sekarang ya kepake itu nama Cupu Manik akhirnya. Alhamdulillah dan puji syukur, Cupu Manik akhirnya merilis album kedua kami yang berjudul Menggugat. Menggugat ini album yang bisa terwujud setelah sekitar kurang lebih 9 tahun dari jaraknya dari album pertama ya. Karena album pertama sendiri itu rilis tahun 2005 dan 2014 ini rilis lagi album baru kami dengan judul Menggugat. Itu tanggal berapa sih kita tepatnya? 6 Juni ya? 6 Juni tepatnya kita rilis album. Kenapa album kita bisa sampai 9 tahun? Banyak faktor. Salah satunya saat itu kita baru lulus kuliah dan kita pun dituntut untuk bekerja, dan ada teman-teman yang awalnya single akhirnya terikat jalinan pernikahan. Ya di situ pun maksudnya ada beberapa birokrasi yang cukup tidak memudahkan kami gitu untuk keluar album berikutnya, karena ya kita harus melalui saluran yang namanya label gitu. Dari beberapa lagu yang kita store ke label pun label masih belum merasa fix gitu. Masih ada kata-kata, wah ini lagu kalian masih berat ya, lagu kalian tuh masih ya cuman lirik kalian tuh cuman C dan malaikat yang ngerti gitu ya. Iya, album Cupu Manik Menggugat akhirnya rilis karena apa? Karena satu hal bahwa album ini kayaknya kita sepakat kita mengeluarkan album ini karena Cupu Maniak yang sudah ada ya. Proses kita berpisah dengan label ya. Untuk berpisah dengan label tuh nggak mudah. Ya kita melalui beberapa cara. Salah satunya ya Doni seolah-olah Doni keluar dari band dan kita pun hibernasi. Kita seolah-olah vakum besar. Ya udah akhirnya kita ke label, kita bubar, kita declare bahwa kita bubar, dan ternyata kita sebenarnya masih bersatu di luar. Akhirnya di situ alhamdulillah anak-anak mulai bisa berkumpul lagi dan kita rilis lagu single pertama kita di tahun 2010 berjudul Grand Sarga Mati. Cupu Manik pun mulai merubah konsep di mana konsepnya sebenarnya lebih live untuk semuanya, lebih simpel. Tema besar pun ngumpul bareng-bareng. Si C punya ide gimana kalau tentang perlawanan, C bener nggak? Tema besar kita perlawanan, nanti subtemanya pun masih berhubungan dengan tema besar kita. Akhirnya keluarlah judul Menggugat untuk album kedua kita yang berisi 8 track gugatan, dan Grand Sarga Mati serta Luka Bernegara yang sebelumnya dirilis duluan pun masuk di album itu. Kenapa album ini menggugat? Karena hampir semua tema lagu ini adalah gugatan pada sesuatu gitu. Karena itu kata kunci dari album ini adalah bukan kesimpulannya inti dari full album di ini tuh terkemas dalam sebuah tema bernama menggugat. Salah satu contoh seperti lagu Grand Sarga Mati. Kok Grand mati ya, banyak orang band yang mati bubar gitu. Jadi Grand Sarga Mati adalah sebagai sebuah menggugat bahwa sebuah band grunge bisa juga makmur dan kaya raya gitu. Gimana caranya kita punya band grunge tapi bisa besar, dan itu yang harus dilakukan gitu. Grunge terlalu lama tertidur. Membuat Grand Sarga Mati adalah upaya Cupu Manik untuk membuat komunitas grunge jangan sampai punah, genre ini jangan sampai hangus dari Indonesia gitu. Sebenarnya sih karena kecintaan pada musik grunge. Kalau yang kedua Garuda Berdarah, sebenarnya yang digugat dari lagu itu adalah kita memimpikan pemimpin yang bukan cuma janji-janji. Jadi Garuda Berdarah sebenarnya sebuah simbol
gugatan kita yang terlalu bosen gitu negara ini diisi oleh para preman-preman birokrat. Lagu berikutnya Aksara Alam sebenarnya itu menggugat bahwa pilihan hidup tuh ternyata nggak bisa main-main ya. Kalau ada tumbuhan ditanam dengan bibit baik akan keluarnya baik gitu. Oke, Broken Home ya, sebenarnya itu gugatan pribadi karena gue pribadi adalah produk Broken Home. Tapi gimana caranya pasangan-pasangan muda tuh jangan sampai berjatuhan memutuskan untuk segera bercerai gitu. Lagu ini sebenarnya lagu kemanusiaan bahwa hentikan gitu, bahwa jangan selalu merasa benar bahwa mereka bahwa perceraian adalah hal yang baik buat mereka gitu. Omong kosong dari biru, kami menggugat mitos lama bernama konsep darah biru. Kami nggak percaya itu karena semua orang dengan darahnya yang cukup merah bisa menjadi sesuatu yang mereka mau. Jadi kami menggugat paham-paham feodal gitu tentang keningratan di negara ini. Oke, lagu berikutnya adalah Perserikatan Bangsat-Bangsat atau PBB. Lagu ini menceritakan negara ini punya orang-orang yang kebal hukum dan mereka semoga dengan pemerintahan baru bisa tergilas ya. Mereka akan diadili dan lain-lain. Syair Manunggal, sebenarnya syair Manunggal adalah gimana caranya kita menghayati, menghidupi dan mengalami apa yang diperintahkan oleh ayat-ayat. Jadi jangan cuma dogma, jangan cuma perintah. Kita harus mengalami secara experience. Dan lagu terakhir adalah Gugatan Luka Bernegara. Lagu ini ada tercipta saat pemerintah yang mungkin punya harapan sekarang lebih baik. Ini sebenarnya lagu di zaman rezimnya SBY. Jadi banyak banget di pemerintahan dia banyak kasus-kasus yang catatan-catatan buruk yang terjadi gitu ya, Hambalang lah, Senturi yang nggak tuntas. Ya kami muak dengan itu semua. Itu sebenarnya lagu-lagu protes bahwa kami ingin gimana caranya negara waktu itu sangat sakit ya. Tapi gimana caranya tinggal di negara yang sakit, hidup kita tetap waras gitu. Itu sih gugatan dari lagu Luka Bernegara. Suka duka selama proses produksi atau rekaman. Mungkin pada waktu itu kita emang sering workshop, sering latihan untuk mantepin lagu. Cuman jedanya lama, tiba-tiba dread harus masuk studio. Pas masuk studio ini udah pokoknya euforia kita masuk studio, wah seneng lah, mulai lagi nih. Tapi ternyata ada hal yang lupa, nyari metronomnya, nyari tempo waktu itu. Akhirnya satu lagu kita nyari. Kebenaran C nemenin waktu itu kan. Kalau Eski kan sama Iyak beda kota ya kita gitu. Jadi drum di Jakarta, gitar di Bandung. Paling apa ya, komunikasi kali ya. Kalau gue ada dukanya sih rekaman menggugat ini. Itu duka tapi tiba-tiba jadi suka, jadi sesuatu yang menyenangkan. Contohnya kayak Luka Bernegara. Itu lagu Luka Bernegara file vokalnya hilang. Jadi kita adalah bikin take lagi rekaman dulu tuh saya vokal semua di Shalendra Studio. Tapi waktu itu dapat kabar bahwa file itu hilang waktu saya di Bandung man. Jadi ya udah waktu itu kita rekaman di Massive Studio. Jadi ini adalah satu-satunya lagu yang direkam di Bandung. Itu tadi dukanya. Kalau sukanya ya di album ini kami bisa mencari identitas baru bahwa di album ini Cupu Manik melakukan chord power chord gitu ya, ritme aja yang kuat gitu. Terus ini lagu-lagu ini kebanyakan lagu-lagu panggung gitu yang bisa menunjukkan alter ego kita yang kita penyuka musik cadas gitu. Yang jadi kendala itu satu-satunya saat saya dengerin ulang semua hasil file itu adalah kualitas audio. Ada beberapa sambungan-sambungan yang emang kliknya itu kerasa jelas gitu, nggak di crossfade. Semua selesai, tag aman, dipastikan semua file aman, masuklah sesi mixing. Karena mixing di Bandung, teman-teman yang lain di Jakarta. Nah, bagaimana teman-teman itu bisa revisi hasil mixing? Akhirnya file kirim ke Jakarta, masih belum puas juga. Udah teman-teman ke Bandung. Iyak, Doni ke Bandung semua untuk revisi mixing karena mixing di Bandung. Ya rasanya kalau ngomongin suka duka dalam proses pembuatan recording album Menggugat ini, saya lumayan yang paling berduka sih. Ya saya yang sampai 2 kali harus retake saya. Jadi satu album. Jadi di Jakarta saya sudah take dari awal sampai akhir. Ternyata pas dikirim ke Eski memang kita download sebagai music director kita di album ini.
Album kami beredar di toko-toko CD kesayangan kamu. Khusus di Bandung sih sebenarnya ada di Setiabudi di Lobel Shop. Terus ada lagi juga di Omnium. Ya kalau mau pesen online bisa ngehubungin @themajor.info ya kalau nggak salah namanya. Boleh juga nanya ke @cipumanikband di Twitter. Oh ya dan album kita juga bisa dibeli di iTunes ya. Jadi silahkan mendownload secara legal dan berbayar di sana. Ya, kemarin kita manggung di Kanada itu 2011 bulan September, Oktober sih tepatnya September akhir kita berangkat ke Quebec City, Kanada. Dia adalah bagian Kanada paling timur ya. Kita manggung di sana di Festival Fall at Macadam. Kita main di hari terakhir penutupan dan kita juga main di main stage bareng band-band seperti Blood for Blood. Kita main dengan Rise Against, terus kita main dengan The Exploited. Kita main dengan 15 negara di dunia dan keren buat Asia itu Indonesia ikut, Malaysia, Cina, Korea dan Jepang. Kita juga mau mengenalkan bahasa Indonesia di atas panggung karena lirik Cipu Manik kan juga belum ada yang Inggris, tapi apresiasi mereka keren dan bagus gitu. Alhamdulillah Cipu Manik ternyata sudah terdengar sampai ke negeri tetangga ya, ke negeri jiran Malaysia. Sebenarnya undangan untuk Cipu Manik untuk bermain di Malaysia tuh sudah dari tahun lalu ya, tapi baru terrealisasi tahun 2014 ini, tepatnya bulan Mei kemarin tanggal 3 dan 4. Kita di sana tur 2 kota. Yang pertama di Kuala Lumpur di daerah namanya Subang Jaya, yang kedua itu di Melaka. Undangannya sendiri itu datang dari sebuah komunitas grunge juga, namanya Gerakan Grunge Bangkit Malaysia. Jadi alasan mereka kenapa mengundang Cipu Manik ke sana itu ternyata cukup melambungkan kita ya, bikin kita GR. Mereka tuh alasannya mengundang Cipu Manik supaya dibikinkan tur atas nama Cipu Manik, namanya Grunge Harga Mati Tour, gara-gara mereka tidak punya hero grunge lagi, tidak punya hero grunge lokal. Jadi ada satu masa di mana mereka punya satu grunge hero di Malaysia, namanya itu Butterfingers. Kita juga tahu, kita juga aware sama band itu. Band itu sudah bubar, tapi si komunitas grunge Malaysianya ini masih berdenyut gitu. Dan ternyata crowdnya luar biasa Malaysia. Halo, kami Cipu Manik baru saja mengeluarkan album baru kami. Ini adalah album kedua dari Cipu Manik dan album ini dalam waktu 1 hari laku ribuan kopi, tapi kami menyisakan 3 CD khusus buat pemirsa reaksi. Jadi segera kirimkan jawaban kalian dan jawab pertanyaan ini. Apa nama album ini? Judul album ini apa namanya? Jadi buat kalian yang nonton dari awal akan tahu jawabannya. Album ini berjudul Menggugat. B, album ini berjudul Mari Bergembira. Jadi buruan sebelum yang lain mengambil album ini, kirim segera jawabannya ke alamat ini. Gimana Ki? Ya, Don? Ini. Nah, di sini.